Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Qala Nabi sallallahu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'li jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yaskut. Al hadis Bukhari wa Muslim. Ketua takmir yang saya hormati dan pengurus, para ustaz, Bapak Ibu, syukur kehadirat Allah. Sebenarnya malam tadi suara saya nggak keluar, Pak. Sekarang musim batuk, maka saya nggak berani jadi imam, takut bacaannya nyimpang-nyimpang ya. Memang nggak boleh kita itu, kalau udah sehat memang nggak boleh jadi imam itu, jangan maksudkan diri. Karena Allah berjanji dan memang lama tak bertemu, maka ya saya paksakan juga kalau untuk ceramah mungkin adalah ya, karena ini masih buatan Allah SWT, masih minta dengan dia, maka berbunyi dia. Kalau minta dengan lokayu aku nggak bunyi. Jadi kalau buatan Allah insya Allah masih ada napasnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya dikasih materi hubungan bertetangga. Tadi saya baca surat Ali Imran 36. Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Ini akidah, karena tak ada lain penyembahan yang lebih baik yang telah disampaikan oleh Nabi. Karena Nabi itu Pak mengajarkan dakwah pertama kali, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Rabb kalian itu Rabb yang sama, satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang kepengen bertemu, yang kepengen Pak, kita ini disuruh oleh Allah, siapa yang kepengen bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, itu surat Al-Kahfi terakhir, maka beramal solehlah. Jadi akidah yang benar, amal soleh yang
sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, baru bertemu dengan Allah. Sholat, puasa, semua kewajiban itu menyuruh kita bertemu dengan Allah. Kalau kita tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Allah, dari ibadah kita ini berhentikan ibadah kita, karena ada kata isi. Nah, isi ibadah itu adalah nak bertemu dengan Allah. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Tak boleh berserikat, mensekutukan Allah apapun bentuknya. Wabil walidaini ihsana, punya ibu bapak baik-baiklah dengan mak bapak. Kita ada karena dia, karena banyak yang lupa dengan mak bapak. Anak sarong, umat bapaknya kelimpungan, woi sarong anakku, tak makan cucuku di sana. Terpikir orang tua, walaupun dia sudah punya anak, tapi tatkala orang tua sakit, nak balik aku rindu. Kaget bang, gawiku masih banyak, mentikan gawi daripada bapak. Ya. Itu uang kami pak, uang Palembang, uang Lampung tak kate pak, tak kita bedanya sama sekali. Wabidil kurba, dengan karib kerabat yang dekat, silaturahim adik-beradik. Tak gampang adik-beradik silaturahim pak, kadang-kadang pecah kena warisan. Kau banyak, aku dikit. Gimana dia tak banyak, dia lanang, kau betina. Lanang 2 kali bagian betina. Itu Allah yang mengukur. Manusia ini kena dewek itu orang Palembang. Lah doa turunnya dalam Quran, anak baca dia baik. Kayaknya pintar dia daripada Allah. Kayaknya. Ini tak nyinggung Pak ya. Cuman banyak betul Ustaz baca dah bagi waris itu kan ada beradik akor baes sama rato yang ngomong betina. Gimana tak sama rato dia dapat sikok, lanang dapat 2. Contoh. Nah ribut karena itu. Ya. Jadi wabil kurban. Silaturahim dengan saudara, karib kerabat yang dekat. Kita nak sedekah, lihat dulu adik-beradik kita susah beda. Adik-beradik susah, yuk dulu mereka. Woi kirim dulu kakakku atau adikku. Apa buntu ini? Ada tak bergawi. Beradik silaturahim. Wal yatama, ada bagian anak yatim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, padzalikal ladzi yad'ul yatim. Bohong kita beragama kalau ada anak yatim kita tak peduli. 2 kali 3 kali pergi haji, di samping rumahnya ada yatim pak, yang sarong eca-eca tak tahu. Ngapoi kita punya harta anak yatim tak terayomi. Ya. Mohon maaf Pak. Di pondok ada 5 pun nama anak yatim. Di pondok saya. Gratis. Dari kecil 6 tahun dia pondok. Dari kelas 1 SD. Mana Pak Ustaz tak pacak lagi. Woi, tak apa-apa. Yang penting anak ibu sekolah. Tidak ngapal Quran, jadilah nurut jadilah. Udah sekolah. Oi banyak biaya Ustaz. Allah Maha Kaya. Aku minta dengan Allah, tidak minta dengan manusia. Kalau minta dengan Allah dibuka punya gawe. Mana contoh Pak? Nah
ini aku agak kisah dikit. Jadi Nabi waktu dia hijrah berjalan dengan Abu Bakar. Bertemulah di padang pasir itu sebuah kemah. Dalam kemah itu ada seorang perempuan setengah bayah lah. Tapi Pak kondisinya miskin. Namanya Ummu Ma'bad. Dan sampai Nabi dan Abu Bakar bertemu dengan Ummu Ma'bad. Assalamualaikum. Salam. Jawab Ummu Ma'bad. Tak kenal Ummu Ma'bad nih, siapa orang ini. Tapi melihat dari muka Nabi yang bercahaya, cahaya mana bentuk bercahayanya aku tak tahu Pak. Pokoknya melihat Nabi itu senang loh gitu. Ya ganteng. Kalau Nabi tak ganteng, hitam, lari wong. Hitam woi. Ya. Menarik kan? Nabi Yusuf itu ganteng, Nabi Muhammad ganteng juga. Banyak orang-orang mengamalkan surat Yusuf untuk supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Waktu hamil kan, Ustadz boleh ngamalkan surat Yusuf waktu hamil. Ngapa bu? Biar anak kami ganteng kayak Nabi Yusuf. Benar nggak itu Pak Ustadz? Woi belum tentu benar itu bilang. Lihat dulu bapaknya. Kalau bapaknya hitam 10 kali ibu baca Yusuf, ya hitam itulah. Nah, melihat kelembutan Nabi, ramah, enak. Orang ini nggak kenal tapi Pak, kayaknya ada memandang Nabi dengan Abu Bakar itu. Kata Nabi, Abu Bakar ulang ngomong, wahai wanita, kami sedang dalam perjalanan safar menuju Madinah, negeri Yasrib. Yasrib pada saat itu sebutannya Pak. Adakah yang bisa kami minta dari dirimu? Perjalanan habis bekal lagi. Apa kata Ummu Ma'bad? Aku ini tidak punya apa-apa kecuali kambing kurus. Cuman kambing kurus. Sikok tuh. Dilihat Nabi kurus betul. Dan kata Ummu Ma'bad, kambing itulah tak mengeluarkan susu. Lama. Kurus itu kan tidak makan nih. Padang pasir Pak. Payah nyari rumput. Jadilah kata Nabi, mana kambing kau itu? Bukan artinya Nabi masuk makanya ini masuk aku kan. Ini wahai orang yang lembut katanya. Yang lembut Nabi itu ngomong. Sini. Maka nak bertetangga itu memang lembut-lembut ngomongnya. Jangan teriak-teriak. Ya. Kalau menghidupkan motor, jangan pakai anak kita misalnya kan racing, yang dong tuh. Dengarkan dulu tetangga. Kayaknya kau baik punya motor, tetangga tuh punya juga. Cuman suaranya ada kayak kau, motor kau. Kata ada tuh Pak tetangga, dong, terkejut itu kadang-kadang. Ditegur Pak mana? Karena dia tetangga. Payah tetangga ini Pak, benar. Dikit-dikit musuhan. Kadang-kadang lebih dari 3 tahun musuhan itu. Tahan. Berdiam diri dengan tetangga. Padahal kata Nabi 3 hari baik bolehnya. Tak boleh lebih. Ini dah bertahun-tahun tak tegur tetangga. Pas bertemu, sikap malingkan muka ke kanan, sikap malingkan muka ke kiri. Tak menunjuk salam. Maka kata Nabi sebaik-baik mereka itu ngasih salam duluan. 3 hari.
lebih dari 3 hari dan diterima salat kita. Tapi banyak nak galak dengar nasihat agama ini. Nak kendak dia hidup ini. Itu Pak, waktu aku kecil di Palembang tuh banyak betul aku tegur. Padahal adik-beradik, sepupu-sepupu, tidak teguran, aneh. Rumah berdekatan. Memang kalau adik-beradik itu rumah dekatan itu Pak, sering ribut. Makanya kalau adikku misalnya, Kak, aku nak dekat rumah kau, tidak, jangan. Kita lain gang, nah, baru boleh. Kalau dekatan, bau galau deh, bilang. Yang mak inilah, yang mak inilah. Kenapa? Aku ada bini, ada anak. Iya kalau biniku artinya bagus. Kalau mak lampir, kan ada bini kayak mak lampir, Pak. Mohon maaf ibu-ibu. Ya ibu tak tersinggung kalau tak mak lampir. Kalau mak lampir ibu tersinggung. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian didatangkanlah kambing tadi oleh Muhammad. Ya. Ini ada kaitan dengan kita jiwa bertetangga Pak ya. Ya sini kata Nabi, dipegang lurus Nabi, nurut kambing itu Pak. Aku teringat 2014 aku pergi haji. Saya memimpin pemotongan dam di Jabal Kurban Tua. Ada 40 orang, 40, 30, kurang lebih itulah yang aku pimpin itu. Aku ajak kawan-kawan itu. Ada sebagian gak ikut menyaksikan dam mereka. Waktu itu masih bisa dilihat kambingnya, beli. Kalau tidak salah 350 rial. Nah, kami itu mengumpulkan 400 rial, Pak. Tapi dibelikan oleh orang itu. Masih juga banyak nyari duit di sana, Pak. Walaupun petugas. Masih banyak nyari duit walaupun petugas. Saya bukan petugas waktu itu, tapi membimbing kawan-kawan. Karena dianggap ustadz, ya udah. Ya. Nak balik haji itu Pak, banyak betul ngasih duit dengan saya. Oh, ibu, aku nih pergi haji sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Aku tidak nyari duit, saya bilang. Jadi dipaksa Pak, aku tuh menjawab dia ngasih duit. Tidak usah Bu, aku tidak nyari duit. Jadi orang-orang tuh ngasih, tidak terima. Rupanya diinjoknya dengan biniku. Nah inilah betina itu Pak. Jadi betina itu kalau diinjok itu mudah luluh. Makanya bapak-bapak kalau di rumah tangga ribut-ribut dengan bini, njok tempelkan duit di mukanya, cetek selesai. Loh, sehebat apa-apa Bu, ngomong kita lemah, ngomong kita lembut, kalau buntu, udahlah itu. Atau bini hancur, njok duit hancur. Kena lagi ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dilus oleh Nabi kambing tadi. Nah, gemuk Pak, gemuk dia gemuk. Dari kurus itu gemuk. Tapi ini yang megang Nabi bukan aku. Kalau Bapak ada kambing kurus, tolong Ustaz, digemukkan dulu kambing ini. Ya ada baca. Karena aku bukan Nabi. Ya. Walaupun begitu, ini kemukjizatan dari Nabi sebenarnya. Gemuk sudah diperah oleh Nabi.
Wih, air susunya Pak, yang susunya itu kambing betina ini besar. Dipegang Nabi itu besar air susunya. Woi, diperah oleh Nabi. Ummu Ma'bad tadi tercengang. Berapa minggu tidak mengeluarkan susu, bersusu. Takjub Ummu Ma'bad. Siapa wong ini? Bukan wong biasa ini. Betul, bukan wong biasa Pak. Walaupun Nabi itu makan, minum, kawin, punya anak. Kalau usaha pergi ke pasar, Nabi begitu. Tapi dia bukan orang biasa. Kalau orang biasa dia Pak, gak bersandar namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia orang biasa, kata orang Palembang, gerot. Nabi ini gerot. Kalau tak gerot, tak di puncak. Makanya bapak-bapak, kalau foto bareng dengan pengantin, yang dipanggil itu yang gerot-gerot. Ustadz yang berdoa sampai kadang-kadang tak dipanggil. Aku sering berdoa tuh Pak, kalau hajatan pernikahan tuh, silakan kita doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Herman Hidayatullah. Ya udah berdoa di gedung itu Pak. Kalian foto bareng tak pernah dipanggil aku. Yang dipanggil yang berduit, doktor, profesor, kolonel, kombes, berduit-duit galau, jabat. Nah ustadz yang menyelesaikan hajatan tadi tak dipanggil lagi. Itu banyak tuh Pak. Jangan-jangan termasuk bapak-bapak juga. Bapak Ibu, ya Bu ya, kita tuh sering mandang orang dengan duit, dengan jabatan, bukan dengan akhlak dan dengan yang lain-lain lah, yang perintah agama. Karena itu Pak, woi kata Bapak Ibu di atas curhat. Memang iya, bukan aku baik. Aku pernah nyaksikan kawan aku. Tak salah-salah S2 juga dia Pak. S1, S2. Ustadz terkenal juga di Lampung. Aku buktikan dipanggil dan dia foto bareng. Rupanya tidak. Nang sama baik dengan aku. Nah jadi bapak-bapak, kalau bapak-bapak hajatan nikah nak ngajak foto, ustadz yang menyelesaikan perkara bapak berdoa itu, kalau dah kata dia berdoa dah makan uang. Ya dah. Kadang-kadang aku kecil hati juga kadang-kadang Pak. Uang ini tak sadar apa yang punya apa namanya hajatan ini. Dia minta selesaikan hajat. No, kita berdoa, giliran manggil manggil untuk foto tidak sanggup. Ya Allah, kata memang ya caca. Mohon maaf Bu ya, kalau Bapak Ibu ada hajat itu, bukan soal duit, Pak, amplop dan lain sebagainya, bukan itu. Kehormatan, merasa dihargai. Ya, nah, ini kata kita kan masih banyak pekil. Nah inilah, nah itulah. Kayaknya kita gerot betul. Padahal kita kadang-kadang masih, ya mohon maaf, menurut pandangan Allah mungkin. Kita gak tahu kan menurut pandangan Allah siapa di antara kita ini yang paling mulia di depan dia. Kan gak tahu. Walaupun aku ceramah ini, jangan-jangan yang mulia yang undang aku, ketua masjid. Walaupun sholat payah berdiri nih. Jangan-jangan beliau lebih mulia dari aku. Dah, balik ke cerita Nabi tadi. Materinya agak lama dikit Pak ya, 35 menit. Tadi kan 35 lah, 10 menit lagi. Mengeluarkan susu banyak. Akhirnya penuh Pak, nampan yang disediakan tuh Pak.
oleh Ummu Ma'bad. Disuruh Nabi, kamu minum dulu, tuan rumahnya dulu. Tamu yang baik adalah tamu yang menghormati tuan rumah. Kalau bertamu jangan lebih dari 3 hari. Ngapa Pak Ustaz? Numpang hidup itu kalau lebih 3 hari. Ya. Dan sudah beliau minum, Ummu Ma'bad itu minum, Abu Bakar kawannya dulu diinjak oleh Nabi. Jadi Nabi itu walaupun dia Nabi dan Rasul, dan mentingkan dia, tapi mentingkan yang ada di sekitarnya. Samalah tatkala beliau wafat, ummati, umatku, mikirkan kita Nabi itu Pak. Kita baru selawat dikit, masih banyak macam selawat untuk terus masjid. Masjid selawat salah. Tak selawat kayak masjid apa kuburan apa itu macam-macam Pak orang masuk masjid pikiran itu. Kayak di tempat saya di Sukarame di Prasanti itu. Ustaz, saya waktu ketua. Ini kita ganti beda cocok. Nanti itu 6 jutaan Pak. Sini Pak, dia bilang. Bapak ada berapa? Dengan aku kalau itu 6 juta, aku 3 juta, Bapak 3 juta. Besok tidak datang. Jadi kalau yang protes di masjid tentang apa-apa ada biaya segala macam, aja dia Pak, udah apa-apa, terima protesnya. Bapak ada duit berapa? Kita lagi di mobil. Ini kan banyak protes Pak. Giliran kota amal datangnya cacat hidup waktu Jumatan. Nah, intinya kan gitu. Injuk 2000. Maaf tuh Pak. Kalau untuk Allah pelit, berhitung ketua Palembang. Benar. Padahal amal jariah itu untuk dia dewek. Bantu tetangga itu bantuan kita tuh untuk kita deh. Makanya ada ibu-ibu meninggal dunia pas dimandikan mayatnya Pak, senyum Bu ibu-ibu tuh yang mandikan itu kaget. Oh amal apa wong ini? Sholat malam dia 2 rakaat, sholat hajat, minta supaya dipertemukan dalam mimpi dengan ibu ini. Bertemu, cerita dia tuh Pak. Pas bertemu nanya, Bu, tadi kami mandikan mayatmu dan keadaan tersenyum. Apa sih Bu amalan Ibu? Tertawa ibu itu. Aku ini betina seperti kamu lah biasa. Sholat puasa ya puasa. Sholat malam kadang-kadang. Tidak juga tiap malam. Ya. Duha ya tidak juga kadang-kadang seminggu sekali katanya. Tidak punya tiap hari dia duha. Cuman mungkin katanya, aku ini ada kebiasaan. Kalau kau nak tahu juga, kalau aku itu di rumah itu ada pempek 30, 20 itulah ke tetangga katanya. Waktu goreng 30 digoreng tuh Pak. Baru-baru itu Pak Bu. Lah ke tetangga dibagikan. Ini dah 2 hari lah mentok ke pempek mantul baru dinjok. Ada yang mentu, dan 2 hari makan itu baru manggil tetangga. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ya Bu ya, mohon maaf Bu ya, jangan tersinggung Bu. Jangan salahkan beliau. Karena materinya itu masalahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahimakumullah, sedekah orang tadi. Tidak sejauh-jauh sedekahnya. Hei Abu Hurairah kata Nabi, kalau kau buat kari kambing, banyakkan kuahnya, tunjukkan ke tetangga. Nah kalau tunjuk ke tetangga, kita kurang kurang selera. Jangan dikecilkan tunjuknya. Walaupun saya terima senyum. Jangan, ayo
Kalau yang main ini banyak aku baca. Mati betul tubuh. Ya. Dah, balik kepada cerita Nabi tadi, Ummul Ma'bad tadi. Udah selesai Pak. Lagi perah Nabi, lagi ditinggalkan Nabi. Nih untuk selama kau kami tinggalkan kata Nabi. Kami terima kasih, udah dijamu. Woi perempuan itu berkaca-kaca. Oh ya aku yang terima kasih. Wahai dua orang laki-laki. Dia disebut laki-laki asing. Dah. Nabi berlalu, Pak. Sorenya lakinya balik. Abu Ma'bad ini. Ma'bad itu Pak nama anaknya. Umum Ma'bad, anaknya tertua. Ya, kayak aku nama anakku Ira. Ya, Abu Ira. Orang yang pakai kunyah-kunyah seperti itu Pak. Ada ustaz yang pakai abu apal gitu. Tapi abu gosok tidak. Dah. Jadi Bapak Ibu, cerita dari lakinya, woi tadi ada tamu dua orang laki-laki. Karena lakinya terkejut, ada susu banyak betul Pak. Selama ini mereka kekurangan. Dia dari mengembala juga Pak, tapi kambingnya masih kurus-kurus. Tadi ada dua orang. Iya kambing itu kurus kata lakinya. Itulah digosok-gosoknya baik. Kambing itu tunggu gemuk. Lihat dia dong. Itu kambingnya. Oh, dari kurus ke gemuk. Kalau bapak gemuk terus ya. Tidak pernah kurus. Berarti cocok. Pas susunya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ceritanya itu Pak. Jadi Abu Ma'bad itu terkesima. Ini jangan-jangan cerita yang diceritakan para musafir yang pernah ada seorang laki-laki di Mekah yang menyampaikan hanya Tuhan kepada yang satu. Singkat cerita, lama cerita ini kalau cerita satu zaman. Singkat cerita dia pergi ke Madinah. Nah bertemu dengan Rasul. Bertemu, dia menyatakan diri sebagai orang yang memeluk Islam dengan kelembutan, ya, dengan tutur kata yang baik. Walaupun dak kate masih menjamu orang Pak, ditunjuknya jujur. Kita datang dengan tetangga kadang-kadang, Bu minta air, airnya mati Pak. Padahal hidup air itu. Takut bayar pamnya tinggi. Saya itu ada TK Pak di samping rumah saya. Ada tetangga ada Pak masang. Sekarang ini kan udah pakai ledeng kan? Sini udah masuk belum? Udah. Ledeng. Air. Udah. Bagus kan airnya Bu? Iya. Macam. Minta tetangga ini minta. Gak apa-apa kasih Pak. Cuman tetangga memang mikir juga. Janganlah 3 bulan minta terus. Ya kan? Kenapa? Dia bayar ledeng. Ya kita juga kan ngimbangi diri. Udah yuk akulah 3 bulan yuk minta. Nah bulan depan aku yang bayarnya yuk. Itu namanya tenggang rasa. Jangan numpang banget. Numpang banget terus. Unik tetangga itu Pak, benar unik. Ada kematian siapa? Tetangga dulu. Ada hajatan, tetangga dulu. Makanya dalam ayat ini ya dikatakan oleh Nabi walja setelah wal masakin berbuat baik pada orang miskin wal jari zil qurba dengan tetangga dekatmu. Ke rumah kita Aisyah berkata kepada suaminya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, siapa kalau aku
Tidak cukup ngasih hadiah ini. Siapa duluan ya Rasul? Yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Itu Bu, itu kata Nabi. Ya, tetangga dekat. Wal jaril junubi, tetangga jauh. Itu kata orang 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping kanan, 40 ke samping kiri. Tetangga kita, kalau kita hajatan cukup jangan itu undang galau. Ada apa-apa kita bertetangga, misalnya tetangga sebelah ada di Pak di Karang itu, di Tanjung Karang, di Kaliambilah. Tanya, Ustaz, mana kami ini? Ngapa? Tetangga kami ini tidak jelas Pak Ustaz. Kawin dengan siapa atau beranak. Inilah 2 kali Bu lapor dengan RT. Ya Allah Pak Ustaz, cemen RT kami itu. Memang ada RT yang hanya nerima honor baik. Mohon maaf Pak RT ya. Ada RT. Padahal dia ditanya duluan, kalau mati ditanya mana warga kau. Ditanya RT itu, dan saya matilah. Ditanya. Enggak selesai juga. Rembuk suruh dia pindah dari tempat itu, supaya jangan jadi sebutan. Ke zaman Nabi diasingkan. Nah, itu dipindahkan dari tempat itu supaya nggak jadi perbincangan orang. Dan 2 kali Pak Ustadz dianya. Yang kedua kali ini tidak tahu, katanya digawaikan oleh laki wong katanya. Ya, ini kan bahaya begitu tuh. Nah itu buat tetangga, dibiarkan 40 ke depan, ke belakang, ke samping, ke kanan kiri, kena galau. Tidak boleh membiarkan maksiat. Sebelah rumah kita main kiu-kiu, melok kawan. Padahal juga kadang-kadang riungan, kadang-kadang sholat jemaah. Giliran main kiu-kiu, jual kopi kawan. Itu di Palembang. Saya tidak ngerti. Benar, kalau di sini tidak ngerti. Di sini Pak. Keluar dari sini tidak tahu. Wasahibi bil jambi, kawan dekat sejawat, kawan kerja. Kawan kerja itu nak baik-baik. Kan kita ini kadang-kadang bawa motor, bawa makanan dari rumah Bu. Iya kan? Jangan tuh gitu dewek. Saya laki-laki Pak. Saya ini guru. Saya kalau bawa makanan dari rumah pasti lebih. Kenapa? Tidak mungkin kita makan di bangku kita, tidak nawarkan ke kanan, ke kiri, atau kawan-kawan yang lain biar kita makan. Karena ada kawan kadang-kadang pelit. Ada makanan sembunyi-sembunyi. Teman sejawat, rekan kerja, orang mengenal, wih bapak sudah pensiun. Kenapa? Sering kita diajak makan. Makanya aku bilang kepada kepala sekolah, Pak, kalau ada lokat-lokat tuh bagi kawan, jangan makan dewek. Karena ada juga kepala sekolah, pimpinan yang pelit juga ada. Tom dia baik kan. Akhirnya tidak dikenal Allah. Syukur cepat pindah. Itu jadi omongan. Berdosa pula kita Pak. Ngomongkannya. Ya. Jadi riba. Ya kan? Padahal memang penting. Ya, tak usahlah kita ribah kan. Nah kalau ceramah ini udah riba Pak, tunjuk tahu contoh. Riba itu ngomongkan nama, tempat, orangnya. Ini kan simbolnya.
Ustaz pelit juga, Ustaz pelit juga ada. Nyuruh orang berinfak, dia sendiri tidak berinfak. Bapak-bapak kalau mau masuk surga infaklah banyak-banyak. Datang ke rumah dia, tidak kasih bapak lagi ceramah, pada ngumpet duit. Kamar. Itu contoh tempatnya. Wa ma malakat aymanukum, hamba sahaya dan lain sebagainya. Jadi saya tutup dengan pesan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jar, jangan sakiti tetangga. Apapun bentuknya, jangan sakiti. Jibril turun berkali-kali kata Nabi, bisikkan pada diriku, baiklah tetangga. Seolah-olah tetangga itu bisa mewarisi harta kita. Hebatnya bertetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, lebih baik mestinya dia memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar. Ini kalau ngomong bertetangga itu harus berkata benar. Takut kalau dia tersinggung. Atau lebih baik dia, Pak, mohon kejadian 12 tahun yang silam, 10 atau 12 tahun. Dia bertetangga, Pak, berhadapan rumah, pemilihan RT, pemilihan RT. Ini di Lampung, Pak. Itu tetangga saya. Waktu saya di Pasar Tugu. Nah, udah anak-anaknya udah pindah ke masing-masing ke perumahan-perumahan. Nah, di perumahannya itu pemilihan RT. Yang di depan rumah dia ini nyalon jadi RT. Terang-terangan dia pada milih yang di depan rumah ini. Tersinggunglah yang di depan rumah. Oh, kita bertetangga selama ini, kau jahat dengan aku. Naik pitam dia, Pak, ngambil badai, tikamnya mati. Masuk penjara ya. Entah 10 tahun, 15 tahun, pasti. Sampai ke situnya bertetangga itu harus hati-hati. Ya. Itu tetangga. Kejadian 10 atau 12 tahun. Karena itu kawan saya yang di tikam itu, tetangga saya waktu saya di Pasar Tugu dulu. Jadi ke situnya, Pak. Jadi berbaik-baiklah dengan tetangga, insyaallah buahnya menjadi kebaikan. Nah, sesuai dengan aturan tadi, malah ini udah 40 menit malahannya. Silakan Pak, surupnya kurang 10, tinggal 10 menit. Kalau ada pertanyaan, ibu-ibu juga boleh.